Nah, kita kan sebentar lagi Ramadan ya. Nah itu biasanya permintaannya segala macam tinggi tuh. Sebentar lagi kita dengar ada kenaikan tarif listrik. Dan sebentar lagi setiap bulan, nggak tahu nih, BBM katanya akan naik. Akan naik. Ya. Selama pemerintah masih bisa menjaga inflasi pada tingkat yang sekarang, ya mudah-mudahan beras bisa turun. Nah, tetapi kalau misalkan angka inflasi di atas 2,23 naik ke 2,5, naik ke 3, itu artinya kan ada kenaikan sektor lain ya yang akan mempengaruhi beras. Jadi misalkan kalau BBM nanti naik, listrik naik, berarti ongkos produksi beras kan naik, ongkos angkut, ongkos hauler ya, tenaga listrik dan sebagainya. Nah, jelas kalau inflasinya tinggi, kita nggak bisa menjaga kenaikan produksi barang dan jasa lain. Pengaruhnya ya beras nggak akan turun. Sampurasun, bertemu lagi di podcast Apa Kabar News. Kali ini kita tidak akan bicara politik, tapi ada hubungan lahnya apa yang akan kita bicarakan dengan politik. Apa yang akan kita obrolkan sekarang ini sebenarnya malas Pak Budi saya ngomongnya ya, tapi ini menarik juga, yaitu soal kelangkaan beras dan harganya yang terus nerekelnya. Jadi pemirsa, kita lihat ya, dalam 1-2 pekan terakhir, 3 pekan bahkan, di beberapa titik ya, di beberapa daerah, antrian warga, antrian masyarakat untuk mendapatkan beras murah itu sangat mengular. Ya, kalau kita baca-baca literatur lama, dokumentasi lama, pemandangan ini persis seperti atau persis terjadi di awal masa revolusi tahun 60-an, 60, 62, 63, 65 sampai 70-an. Dan pemandangan yang menyedihkan ini bisa kita lihat sekarang. Pak Budi, kunaon dibika kieu ya itu teh. Ya, kita kan hanya berdasarkan ini ya, pengamatan aja ya. Pengamatan dari media aja ya. Kita bukan pakar, tapi kita coba lihat di media baik dalam negeri maupun internasional. Nah, kemarin kan Presiden Jokowi beralasan bahwa kelangkaan beras itu diantaranya karena El Nino. Padahal El Nino teh diurang unggul kan? Ya memang El Nino ini kan kalau kita lihat angka BPS tahun 2023 misalkan, El Nino ini kan kemaraunya lebih kering, lebih panas panjang, dan lebih lama ya, sehingga BPS mencatat nih luas panen 2023 itu menurun dari 10,45 juta hektar tahun 2022 menjadi 10,20 hektar. 20 juta hektarnya turun sekitar 2,5%. Ini yang saya nggak tahu seberapa signifikan sebenarnya pengurangan lahan itu terhadap produksi kelangkaan beras sekarang ya. Dan sebenarnya kita nggak tahu juga apakah beras itu memang langka atau ada, tapi jalur distribusinya terhambat atau ada spekulan kan, kita tidak tahu. Tapi memang tren kenaikan harga beras ini kan ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ya. Betul, sampai ke beas premium tuh hampir 16.000 sekian, yang medium tuh 14.000 sekian, dan ini belum pernah terjadi. Nah, di dunia internasional ini juga harga beras ini naik dan terbesar kenaikannya dalam 15 tahun terakhir. Oke. Nah, semua tadi beralasan karena El Nino, tetapi ada faktor lain juga. Misalkan kita tahu kan penghasil beras terbesar di dunia itu Cina, tapi eksportir beras terbesar di dunia adalah India.
Jadi sekitar 17,7 juta ton ekspor beras dunia itu dari India, dan India itu pangsa pasar ekspor itu 40%-nya dari India. Oke. Belum dari Thailand. Thailand itu nomor 3 ya, nomor 2 eksportir beras. Dia mengekspor beras 7,5 juta ton per tahun. Nah, sekedar Pak Budi, kalau bicara El Nino, kan Thailand pun terdampak ya, terkena ya. Iya, sebenarnya India terdampak. Terdampak juga. India, Thailand terdampak. Cuma saya ke India dulu ya, Pak Nunu. Jadi kenapa harga beras naik? Karena India itu mengurangi ekspor. Bahkan ada beberapa negara yang tidak diekspor lagi berasnya ke sana gitu. Jadi India sudah melarang mengenakan tarif. Jadi beras yang diekspor pun tarifnya dikenakan tarif tinggi. Ya, 20% gitu. Pajaknya, pajak ekspornya. Jadi beras non basmatin lah. Kalau basmatin itu yang kita konsumsi sehari-hari ya. Kalau yang non basmatin itu yang para ranjang seperti nasi biryani. Nah, yang non basmatin itu oleh India dikurangi ekspornya, bahkan dihentikan kalau nggak salah ya. Nah, kenapa? India juga mengalami inflasi yang tinggi. Ya, dia pun saving untuk kebutuhan pangan lokalnya mungkin ya. Kebutuhan pangan lokal, dan jangan lupa Perdana Menteri Narendra Modi itu kan bulan depan April mau pemilihan umum. Iya, dipakai senjata oke Ada 2 yang memang inflasi tinggi ya, karena harga-harga di India naik, dan memang bulan depan India mau pemilihan umum. Nah, ini kaitannya beras dengan politik itu ini ya. Agak mirip-mirip dengan kita ya. Nah, sebenarnya soal Thailand kena El Nino. Tetapi kenapa dia ekspor berasnya tetap steady lah di angka 7, sekian juta. Masih bisa mengekspor ya. Pertama, Thailand itu kebijakan pertaniannya sangat jelas dan antisipatif. Jadi misalkan kalau kita baca di media itu, dia punya bibit padi yang varietas padi yang tahan panas, tahan kemarau. Kedua, irigasinya lancar. Nah, sehingga ekspornya tetap. Tapi harga beras Thailand ekspor juga meningkat karena apa? Ada penguatan nilai mata uang baht terhadap dolar gitu. Jadi beras di dalam negeri murah, petani-petani Thailand menjerit ya dengan penguatan nilai baht ini, sehingga dia mau tidak mau untuk meningkatkan pendapat baht itu harga ekspornya dinaikkan. Nah, jadi tadi faktor El Nino sama perberasan dunia ini memang kondisinya seperti itu. Sehingga itu yang kemudian menjadi penjelasan pemerintah tentang naiknya harga beras. Oke. Nah, balik lagi kan selain El Nino oke lah ya, El Nino semua negara terdampak lah. Cuman ada yang memang prepare gitu kan, ada yang memang tidak prepare. Nah, kemudian tadi di satu sisi beras langka dan menyebabkan mahal. Kemudian rakyat antri. Tapi di sisi lain juga kemarin-kemarin pada saat kampanye atau sebelum kampanye, rakyat juga antri menerima beras bansos. Beras kok ada bisa gitu ya untuk rakyat dibagikan melalui skema bansos. Dan ini kalau tidak salah ini juga volumenya luar biasa Pak Budi. Kalau tidak salah di pendanaannya aja hampir 50 triliun ya untuk pengadaan beras bansos itu. Artinya beras itu ada untuk bansos. Kalau kita melihat kejadian, ingat gak waktu pertama perang Rusia Ukraina ya, kita kesulitan minyak goreng. Minyak goreng langka dan ya harganya naik. Kalau harganya naik tapi barangnya ada sih ya rada nggak masalah, tapi ternyata nggak ada minyak goreng, kemudian harganya naik. Tapi ada partai-partai yang melakukan operasi pasar dan ternyata minyaknya ada gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Betul. Pak Nu, kita harus sebagai media harus mengkritisi.
dulu minyak goreng disebut langka, menghilang, tapi partai-partai melakukan operasi pasar dan barangnya ada. Dan minyaknya dia punya banyak. Nah, apakah sekarang beras ini memang langka karena El Nino, karena harga beras internasional yang naik, ataukah seperti minyak goreng PH ada tapi siapa yang nyimpen? Ya. Gitu. Dan digunakan untuk apa? Digunakan untuk politika. Nah inilah ya, kebetulan nih ya, di dalam suasana yang sangat politis nih kita, kemudian ketika beras langka pun ya dikait-kaitkan. Ya dikait-kaitkan, tapi ini terlepas ada kaitannya atau tidak, yang jelas rakyat sekarang kesusahan mendapatkan beras, kalaupun ada harganya mahal. Nah Pak Budi, sebenarnya produksi beras nasional kita itu berapa sih rata-rata? Ya, saya melihat itu ya ke BPS tentu bahwa produksi padi pada 2023 itu 3,63 juta ton gabah kering giling. Nah, dikonversi itu berdasarkan peraturan ya, BPS itu tahun 2018 mengeluarkan ketentuan konversi gabah kering giling menjadi beras itu sekitar 60, sekian persen. Jadi kalau 53,6 juta ton gabah kering giling pada tahun 2023 itu artinya sama dengan 30,90 juta ton beras produksi tahun 2023. Oke. Dan ini menurun ya dari 2022 yang 54,75 ton gabah kering giling atau setara dengan 31,54 juta ton beras. Jadi 2003 yang wujud beras aja dari 31,54 juta tahun 2002 turun ke 30,9. Nah, kalau konsumsi nasional. Nah, sedangkan konsumsi beras coba ya saya lihat konsumsi beras ini naik Pak Nunu. Jadi misalkan konsumsi itu per bulan kira-kira 2,5 juta ton. Berarti ya hampir 3,6. Iya. 3,7 juta ton. Artinya ada kekurangan ya. Iya, kekurangan itulah yang kemudian pemerintah mengimpor. Ya. Presiden Jokowi bilang akan impor 1 juta ton beras dari India. Ya. Dari India gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya angka-angka itu bisa dicapai, katakanlah ya stabil gitu kan, ya kita tidak perlu menghadapi situasi seperti saat ini ya Pak Budi ya. Iya. Kan sangat sangat miris, sangat sedih, sangat malu kita. Pemerintah seharusnya tidak bisa berbangga-bangga ya mengalokasikan dana bantuan untuk beras semakin besar gitu. Tapi kan yang perlu kita perhatikan dan kita dorong adalah bagaimana ketersediaan beras itu stabil dan juga daya beli masyarakat itu bagus gitu. Ya, sehingga persoalan-persoalan yang saat ini terjadi yang dampaknya kita lihat tidak perlu terjadi. Ini Pak Budi, kalau misalnya ini berlanjut ya, tapi kan ada statement-statement juga sebentar lagi akan panen ya. Panen raya ini ada harapan lah ya kita situasi ini akan segera berakhir. Tapi kalau miss lagi gimana nih? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kembali ya kepada data BPS bahwa menurut BPS dampak El Nino itu sampai Februari masih terasa, walaupun sebetulnya produksi beras bulan Februari sudah akan naik ya. Jadi produksi pada bulan Januari sampai Februari 2024 itu tetap akan defisit 2,8 juta ton beras gitu. Masih defisit ya? Masih defisit sampai Februari, tapi BPS memproyeksikan berdasarkan data bulan Desember 2023 produksi Januari akan mencapai 1,58 juta ton gabah kering atau naik ke 2,4
2 juta ton pada bulan Februari, gitu akan naik. Nah, pada Maret diperkirakan produksi gabah kering giling juga naik ke 6,10 juta ton. Jadi kalau dikonversikan ke beras sekitar 60%-nya itu ya sekitar 3 sampai 4,5 juta ton beras lah. Jadi kalau menurut BPS kenaikan produksi pada bulan Maret itu disebabkan akan adanya panen raya bulan Maret sih. Jadi produksi beras itu akan naik 1,01 juta ton Januari, naik ke 1,54 juta ton Februari, dan melonjak ke 3,9 juta ton pada bulan Maret gitu. Nah, jadi dengan perkiraan konsumsi beras 2,5 juta ton per bulan, Indonesia akan mengalami masih defisit pada Januari Februari, tapi pada bulan Maret akan terjadi surplus. Nah, tahun lalu memang Februari itu kita sudah surplus, tapi tahun sekarang Februari belum gitu. Ya, yang jelas ya gini kan, kenaikan sudah terjadi. Kalaupun nanti Maret April itu panen raya terjadi dan sehingga stok beras nasional juga bertambah. Nah, pertanyaannya, harga-harga yang sekarang sudah naik ya, bahkan naiknya itu luar biasa itu ya, tertinggi dalam sejarah kita, akankah kembali turun? Itu tergantung ya. Kan terus naik mas, oke saya turun biasanya Pak. Kita sebenarnya asal kita bisa menjaga angka inflasi. Jadi inflasi 2023 sebenarnya kita cukup bagus di 2,23% kalau nggak salah, dan itu kita terendah lah se-Asia ya. India di angka 6, di negara lain tinggi. Nah, kita kan sebentar lagi Ramadan ya. Nah, itu biasanya permintaannya segala macam tinggi tuh. Sebentar lagi kita dengar ada kenaikan tarif listrik. Dan sebentar lagi setiap bulan, nggak tahu nih, BBM katanya akan naik. Ya. Selama pemerintah masih bisa menjaga inflasi pada tingkat yang sekarang, ya mudah-mudahan beras bisa turun. Nah, tetapi kalau misalkan angka inflasi di atas 2,23 naik ke 2,5, naik ke 3, itu artinya kan ada kenaikan sektor lain ya yang akan mempengaruhi beras. Jadi misalkan kalau BBM nanti naik, listrik naik, berarti ongkos produksi beras kan naik, ongkos angkut, ongkos hauler ya, tenaga listrik dan sebagainya. Nah, jelas kalau inflasinya tinggi, kita nggak bisa menjaga kenaikan produksi barang dan jasa lain. Pengaruhnya ya beras nggak akan turun sih. Kalaupun turun nggak signifikan mungkin. Nggak signifikan, makanya kita berharaplah pemerintah bisa menghadapi Ramadan ini dengan menjaga harga komoditas-komoditas lain. Ya, itu harapan kita lah ya. Jangan sampai setelah kita diriuhkan oleh politik, kemudian juga kita diriuhkan juga oleh kenaikan harga-harga, apalagi menjelang dan masa Ramadan, nanti juga ada psikologis pasar juga menjelang hari raya. Nah, itu kan tantangan-tantangan lah. Nah, kalau misalnya skenario terburuk gitu ya, meskipun kita tidak berharap, apa yang tadi disampaikan oleh BPS, angka-angka tersebut, dan apa yang di-warningkan oleh Pak Budi supaya pemerintah bisa menjaga stabilitas harga komoditas lain. Nah, kalaupun misalnya ini tidak bisa, ya kita siap-siap aja, misalnya seperti disarankan oleh Menteri Perdagangan gitu ya, turunkanlah level kualitas beras kita, atau misalnya kalau yang udah bawah, siap-siaplah makan pengganti nasi. Nah, ketika pengganti nasi ini juga ini persoalan lagi ini kan pasti kan. Itu mudah-mudahan tidak terjadi lah, meskipun kalaupun terjadi ya misalnya begini, pengganti nasi misalnya ubi ya, atau ya jagung atau umbi-umbian yang lain. Sorghum misalnya. Sorghum. Ya,
itu kebayang bagaimana kalau ubi misalnya dikombinasikan dengan sop, Terus ya kan, dengan sate atau goreng nog, Atau ubi dengan jenggol. disebut singkot, Iya. kebayang ya? iya. Begitu kira-kira gimana tuh? Ya kita lihat saja, kita coba aja nanti ya, kebayang ubi dengan sayur asem misalnya kan. Ya, gini lah, pemerintah itu kan harus membuat rencana darurat ya. Iya. Ketika paceklik, ketika beras susah, jangan mengusulkan sesuatu yang nggak ada. Jadi misalkan makan sorghum, sorghum itu di mana? Iya. Nah, justru kalau barangnya nggak ada akan jauh lebih mahal Lebih daripada mahal, beras. iya. Gitu. Iya ubi. Kalau mereka juga paham misalnya budidaya sorghum itu kumaha gitu kan, masyarakat Ya, Indonesia ya, asli. ya. Iya. Ya yang Ya. jelas nggak mungkin lah kita makan ubi dengan telur dadar, dengan sate, dengan jengkol gitu ya. Iya. Tapi ya Pak Dono kan kita kita berharap beras akan surplus, betul-betul surplus. Pemerintah bisa menjaga inflasi. Nah, menjaga inflasi itu kan satu, produksi barang harus lancar, dan dua, distribusinya. Iya. Jangan sampai beras ada, distribusinya nggak lancar, disimpan oleh mafia. Apalagi kan sebentar lagi kita akan, setelah pilpres ada pilkada ya. Iya. Itu Dan beras itu memang selalu dipakai senjata ya, senjata politis gitu. iyalah. Ya tidak di kita saja, hampir di mana-mana. Bahan pokok itu selalu menjadi komoditas politik gitu kan. Nah ini mudah-mudahan politiknya sudah selesai. Ini politik yang rada riuh kemarin sudah selesai. Masuk pilkada juga mudah-mudahan nggak ada dampaknya lah ya ke pasar gitu, ke persediaan bahan-bahan pokok. Tapi kalaupun misalnya terjadi ya tadi kata Pak Budi ya, pemerintah harus siap dengan skenario yang paling buruk. Iya. Itu ya, kita tidak mau lah, kita tidak ingin melihat antrian rakyat semakin panjang hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 atau 5 kilogram beras. Ya. Gitu ya. Bagusnya masih beras ada, tersedia, mencukupi dan terjangkau. Nah, terjangkau itu bisa murah bisa mahal, tapi kalau misalnya sabaraha we hargana lamun aya jang meurina mah masalahnya. Nah, tapi alangkah baiknya semua komoditas-komoditas yang memang strategis ini bisa terjaga, terjangkau, tersedia. Gitu. Itu saja pemirsa, apa kabar .news obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.